protokol networking itu biasa sesuai dengan namanya, itu alamat IP ya, IP address adalah pengalaman yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah alamat komputer dalam sebuah jaringan. Nah, di setiap komputer yang terhubung satu dengan yang lainnya harus mempunyai IP address agar tidak saling bentrok dengan komputer A dan komputer B gitu ya. Makanya ada yang namanya IP address, termasuk kita kalau setiap rumah orang A dengan orang B itu berbeda gitu ya. Nah, IP di sini merupakan standar protokol dengan nomor STD5. Nah, standar ini juga termasuk untuk ICMP dan IGMP. Nah, untuk spesifikasinya dapat dilihat di RC 791, 90, 196, dan 1 dan 992, sorry, dengan update pada revisi 2474. Nah, kita bahas dulu ke pengalaman IP. Nah, di sini dalam pengalamatan IP itu ada yang pertama alamat IP. Ya, alamat IP ini dapat dilihat di revisi 1166 ya. Itu biasanya internet number. Nah, untuk mengidentifikasi satu host pada internet, setiap host diberikan IP address atau internet address. Apabila host tersebut tersambung dengan lebih dari satu jaringan, maka disebut dengan multi-home. Nah, di sini dalam gambarnya IP address itu sama dengan nomor network dan nomor host. Nah, untuk nomor network diatur oleh satu badan Regional Internet Register atau RIR. Nah, ini ada tiga yang mengeluarkan nomor network ya, dan termasuk wilayahnya. Untuk Amerika itu ada yang namanya America Register for Internet Number, AIRIN. Itu daerahnya Amerika Selatan, Karibia, dan Sahara dari Afrika. Sedangkan yang B itu dari region API Europe, yaitu dari RIPE, itu di daerah Eropa, Eropa, Timur Tengah, dan bagian Afrika. Nah, sedangkan yang di Asia Pasifik itu Asia Pacific Network Information Center atau APNIC itu di daerah Asia Pasifik. Nah, di sini IP address itu merupakan 32 bit ya, dengan bilangan desimal dengan dibagi menjadi 4 kolom yang terpisah. Nah, di sini contoh pembagian alamat IP ya. Nah, contohnya di sini bilang biner IP address 128.279. Nah, perhitungan itu 1.0.0.0 ya, sesuai dengan nanti kita buat di sini. Nah, selanjutnya Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke pembagian kelas IP address, yaitu bit pertama dari alamat IP memberikan spesifikasi terhadap sisa alamat dari IP. Nah, di sini ada 5 kelas, ya, bisa kalian lihat di sini, di RBV juga ada, ya, itu ada menggunakan 7 bit, ada 14 bit, 21 bit, dan di sini kelas D juga ada digunakan untuk multicast, ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang kalimat IP yang perlu diperhatikan. Ya, nah maksudnya di sini setiap alamat dengan semua bit itu sama dengan 0. Digunakan untuk alamat jaringan. Contoh 192.168.1.0. Sedangkan alamat dengan semua bit atau satu bisa digunakan untuk alamat per broadcast. Atau biasanya 192.168.1.255. Kalau loopback itu 127.0.0.0 digunakan sebagai alamat loopback dari sistem lokal. Nah, di dalam IP subnet itu ada penjelasannya. Yang pertama itu perkembangan internet yang semakin pesat menyebabkan penggunaan IP semakin banyak dan jumlah IP yang tersedia semakin lama semakin habis. Selain itu, untuk pengaturan jaringan juga semakin besar karena jaringan semakin besar, maka perlu dilakukan apa namanya pengecilan. Nah, jaringannya itu dengan cara membuat subnet atau subnetting sehingga bentuk dasar dari IP berubah dengan pertambahan subnetwork atau nomor subnet. Nah, untuk dari tipe dari subnetting itu ada dua, static. Yang kedua yaitu variable leg subnetting mask gitu ya, PLSM. Yang ketiga yaitu gabungan antara static sama variable leg subnetting. Ya, nah di sini juga ada perhitungannya, bisa dilihat di buku yang sudah disampaikan. Nah, di sini IP routing ya, ada tipe routing, ada direct routing, indirect routing, ada tabel routing. Nah, sini untuk koneksikan dengan host A, host B, host E, dan host F yang saling terkoneksi menggunakan IP address yang sudah ada begitu. Nah, selanjutnya di sini ya kita masuk ke bagian algoritma routing. Ya, algoritma routing di sini kita mengambil sebuah alamat tujuan
dan nantinya akan melakukan operasi N antar IP, tujuannya itu dengan lokal subnet mask. Nah, dilakukan operasi N ini antar interface lokal dengan lokal subnet mask. Nah, apakah cocok? Kalau iya, dia akan mengirimkan langsung. Kalau no, dia akan turun lagi apakah less indirect route atau tidak. Kalau iya, dia akan mengirimkan melalui IP router. Kalau no, dia bakalan turun apakah default. Nah, kalau yes, itu kirimkannya melalui IP default. Dan nanti akan mengirimkan sebuah pesan CINP Network Encryption. Itu algoritma tentang routing. Nah, sedangkan untuk yang metode pengiriman itu ada yang namanya unicast, broadcast, multicast, dan unicast. Nah, apa itu broadcast? Broadcast itu pengiriman data dengan tujuan semua alamat yang berada dalam satu jaringan. Nah, metode pengiriman data seperti inilah disebut dengan broadcast. Sedangkan multicast itu pengiriman data dengan tujuan alamat grup dalam satu jaringan. Nah, mode pengiriman data ini disebut dengan multicast. Alamat ini digunakan kelas D sehingga beberapa host akan didaftarkan dengan menggunakan alamat kelas D. Nah, sedangkan unicast itu apabila suatu pelayanan menggunakan IP address yang berbeda, kemudian apabila ada pengiriman mengirimkan data menuju ke pelayanan tersebut, maka akan dituliskan ke salah satu alamat IP tersebut. Nah, mode pengiriman ini disebut dengan unicast. Ya, ini cara kerjanya. Kalau yang unicast itu dia ngirimin satu, sedangkan broadcast itu bisa banyak. Sedangkan ke anycast itu ke siapa saja bisa ngirim dan multicast bisa saling terkoneksi antar hostnya. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke halaman ke IP privat. Ya. Nah, IP privat itu apa? Yaitu IP yang diatur dalam RPC yang menjelaskan penggunaan IP address-nya harus unik secara global. Nah, alamat IP ini digunakan untuk jalur internet nih, gitu ya. Nah, contoh 10.000 digunakan untuk jaringan kelas A, sedangkan 172.168.000 itu digunakan kelas B dan kelas C itu sampai dengan 255. Nah, ini ada gambaran tentang IP protokol. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian internet working. Nah, internet networking itu adalah sebuah jaringan komputer satu sama lain saling terhubung, maka akan membentuk jaringan komputer yang lebih besar. Nah, kumpulan dari jaringan ini yang disebut dengan internet working. Ya. Nah, Internet Control Message Protocol itu ada jenis-jenisnya, ada karakteristiknya. Yang satu itu ICMP menggunakan IP, ICMP melakukan kerusakan, ICMP tidak dapat melakukan kerusakan dengan menggunakan pesan ICMP untuk mengulangi pengulangan. Sedangkan yang keempat itu untuk data yang terfragmentasi. Sedangkan yang kelima itu pesan ICMP gitu. Ya. Nah, di sini ada penjelasannya masing-masing dalam penjelasan ICMP. Ya, nah ini untuk apa namanya cara kerja protokol nanti host host sorry host Y itu akan melakukan sebuah request dan akan di broadcast menggunakan host yang ada MAC IP MAC-nya di sini ada berapa apa namanya, angkanya gimana dan nanti di host Z. Nah, nanti host Z akan mengirimkan sebuah data host Z itu MAC-nya seperti apa, angkanya berapa itu akan diproses nantinya ini untuk dalam satu jaringan. Sedangkan yang beda jaringan itu bisa menggunakan router, gitu ya, router MAC itu IP-nya gimana itu bisa juga dilakukan. Tapi di sini kalau untuk yang protokol ARP itu ada dua jenis dan satu jaringan seperti ini kegiatannya, yang kedua itu berbeda jaringan. Ya, nah supaya tidak lama, saya akan menjelaskan tentang praktikum apa namanya yang eh, tugas dua ya supaya saudara semuanya bisa untuk membuat tugas duanya gitu ya. Nah, untuk tugas dua nanti tentang praktikum untuk TCP/IP itu saudara harus seperti biasa menampakkan wajahnya, mengenalkan dulu dirinya sebelum memvideokan cara kerja TCP/IP gitu. Ya. Nah, di sini kita eh, menjelaskan yaitu menggunakan CMD yang ada di laptop. Nah, dapat menjelaskan perintah-perintahnya dan dapat mempraktikkan perintah pada TCP/IP. Nah, untuk melakukan perintah-perintah ini itu sudah ada apa namanya langkah-langkahnya di sini. Kalian tinggal ngikutin.
ya. Tapi jangan lupa untuk melakukan praktikum ini di record ya. Dan kami tidak menerima cuma teks doang, tapi di sini wajib menggunakan video. Dan jangan lupa mengumpulkan tugasnya dengan tepat waktu, karena kalau tidak tepat waktu itu bakalan nilainya bakalan begitu ya, jangan sampai. Oke, berikut apa namanya video yang bisa saya sampaikan. Nah, berikut ada video untuk praktikumnya sudah saya record. Jadi bisa sekalian di web ini saya sampaikan juga supaya tidak dua kali gitu. Oke, berikut videonya. Selamat menyaksikan. Sebentar, besar lagi. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita praktek ke sesi tentang CMD atau Command Prompt yang ada di Windows. Ya, untuk langkah pertamanya kalian bisa buka toolbar di bawahnya pada Windows, yaitu menu Search. Silakan diketik di sini CMD. Nah, di sini ada. Ya, silakan kalian klik kanan run administrator. Nah, setelah itu dia akan muncul seperti ini ya, yang sudah ada tampilan seperti ini ya. Nah, di dalam buku praktikumnya kita akan mencoba mengetikkan ipconfig /all. Nah, dia akan muncul seperti ini. Yang kedua, kita akan kita akan ketik ipconfig /all tanda tanya. Nah, ini dia ya, sesuai dengan ada di modul. Kita coba. Nah, setelah itu kita buat yang keempat, ipconfig release. Coba kita buka di sini. Oke. Kita masuk ke bagian yang keempat ya, yaitu masuk ke perintah ipconfig/release. Nah, kalau di modul tampilan seperti ini, yang punya saya seperti ini. Nah, oke, selanjutnya kita akan coba lagi yang namanya ipconfig renew ya. Nah, di sini ipconfig renew itu perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat semua adapter jaringan. Nah, di mana koneksi ini akan mengambil nama-nama koneksi secara spesifik. Nah, di sini hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Oke, kita coba. Yang kelima, yaitu ipconfig/renew. Ya, tulisannya seperti itu. Nah, di sini tulisannya ya. Nah, ini tampilannya. Nah, habis itu kita coba lagi ipconfig/display DNS. Ya, ini ipconfig. Sini display DNS, ini kita coba enter. Nah, sebanyak ini munculnya, kita bisa melihat IP yang terkoneksi di dalam Windows ya. Nah, silakan kalian melihatnya ya, apa isinya di dalam sana. Nah, selanjutnya kita coba lagi yang nomor 7, yaitu ipconfig plus DNS. Nah, ipconfig slash ya. Nah, plus DNS ya, plus DNS. Nah, ya, kita coba plus DNS, enter. Nah, ini
ada muncul ya. Nah, di sini DNS itu perintah yang digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Cache itu berupa sampah-sampah yang ada di dalam komputer atau data-data yang eh, apa namanya history yang sudah kita pakai gitu. Nah, untuk epconfig yang display tadi itu perintah yang digunakan untuk menampilkan domain sistem yang masuk localhost koneksi. Nah, yang tadi di atas mungkin kalian bisa melihat domain-domain apa aja yang ada di atas tadi. Kalian bisa berselancar di sana. Oke, kita sudah masuk ke apa namanya plus DNS ya. Ini hasilnya juga plus DNS atau cache. Nah, yang terakhir kita masuk ke ipconfig register DNS. Oke, Windows Oke. Nah, ini muncul dia registrasi DNS-nya. Nah, itu perintah tentang uh, kita melihat yang ada di CMD atau ipconfig ya. Kita melihat di ipconfig-nya. Nah, di situ kita melihat ada dasar perubahan atau mereset dari DHCP dan DNS. Yang tadi di sini kalian bisa melihat secara detailnya di sana sesuai dengan laptop Anda sendiri. Nah, selanjutnya kita sekarang masuk ya penggunaan ping. Nah, ya penggunaan ping. Nah, mari kita coba ping ya. Ping slash tanda tanya. Nah, ini pingnya muncul seperti ini. Nah, ping komputer localhost dan komputer lain pada jaringan TP itu command ping localhost, loopback, dan ada angka. Nah, di sini kita bisa melihat ya jenis-jenisnya untuk ping. Jenis-jenis yang ada di dalam ping tadi. Nah, di sini ada dua perintah pertama, misalnya ketemu baik. Dua perintah pertama pada dasarnya sama, berarti sewaktu Anda mencapai 127.0.0.1 tidak mencakup semua informasi. Nah, di sini kita coba ping ya. Ping yaitu 10, kita ketik ping 10.254 titik 254 titik 252 ya, kita enter. Oh, karena tidak nyambung kita pingnya apa ya, kita lihat dulu. Bisa kita ping ini, kita ping oke, kita ping. Nah, ini dia kita pingnya di sini itu yang ada di dalam laptop kalian sendiri. Kalau saya di sini tentang Google ya, Google first google.com atau google.com ya. Di sini ada IP-nya. Nah, bisa kita panggil ya. Kalau yang ini mungkin di panduan sesuai dengan yang ada di IP-nya di sana ya. Jangan coba karena kita coba tadi kalian nampak karena dia time out atau RTO. Nah, kita cari IP yang koneksi dengan internetnya atau Google. Nah, di situ kalau saya 216.239.38.120. Nah, ini akan muncul seperti ini ya, tentang dia keberhasilannya ya. Di sini ada statiknya ya, tidak ada loss-nya 0%. Oke. Nah, selanjutnya nah di sini
ping Google, ya. Nah, maksudnya di sini 32 byte of data. Nah, maksudnya 32 byte data, ya. Byte merupakan besar, ya, merupakan besar paket ping yang dikirim menuju komputer tujuan. Misal di situ ada 32, ya. Yang kalian lihat di sini, ya, byte 32. Apabila kita tidak menentukan besar paket ping yang akan kita kirim, maka secara komputer akan menentukan jumlah sebesar 32 byte. Jika mau, kita bisa menentukan sendiri besar paket yang mau kita kirim ke perintah ping IP address strip 1 jumlah paketnya berapa. Ya, boleh kita tentukan. Nah, untuk yang kedua time di sini ada 6445 itu durasi waktu yang dibutuhkan paket yang dikirim untuk sampai ke tujuan dan waktu yang dibutuhkan oleh penerima untuk memberikan respon bahwa paket sudah diterima. Nah, kita tadi memanggilnya ping ini, nah berapa responnya pihak Google tadi gitu, memberikan waktu data yang dikirim dan kita terima. Ada 6, ada 4, ada 4, dan ada 5. Nah, TTL yaitu time to live adalah semacam penanda waktu agar paket kiriman ping tidak terus-menerus dikirim. Nah, TTL ini menandakan bahwa paket ping harus berakhir dalam jangka waktu tertentu. Oke, nah di sini bernilai 255. Nah, kalau di saya 249. Nah, selanjutnya yang ketiga, kita akan mencoba ping sebuah komputer dengan menggunakan paket yang berukuran besar, misalnya ping strip 1500. Nah, di mana IP address yang akan kita adalah 10.254.254.1. Ya, kita coba untuk yang Google, ya, sesuaikan dengan perintah kalian atau IP kalian di sana. Ya. Nah, di sini saya coba lagi ping /n 10, ya. Nah, ini dia sudah kita kirimkan ping M10-nya. Nah, ini kita cari dulu ya. Oke, ini yang di Google saya, tadi saya salah ya. Nah, saya masuk ke google.com ya. Di sini saya ada pilih mana dia tadi. Nah, di sini sorry. Nih, di akun google.com saya ambil ya, saya kirimkan besaran apa yang tadi, yang byte-nya tadi. Ya, misalnya kita buat 10 ya 10 gitu. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, tetap 32 byte gitu loh jumlahnya M. Nah, contoh yang sini ping dengan jumlah balasan tertentu. Contoh perintah yang digunakan adalah ping N dan IP address sebagai contoh ini. Nah, dia akan muncul seperti ini. Label M menunjukkan jumlah balasan yang ingin pada yang diterima. Ini ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini yang N tadi.
ya. Kalau kita ping 20, N-nya berarti 20 muncul ini. Kalau 4, 4. Kalau 3, 3 gitu. Ya, silakan disesuaikan yang Anda inginkan gitu. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian 5, ping terus menerus ya. Nah, ping terus menerus ini kita akan coba ya minte ya. Kita ping yang tadi, IP-nya Google tadi, spasi NT, enter. Nah, dia terus menerus nih, dia akan ping gitu sampai selesai ya. Ya, atau tombol plus C untuk menutup jendela CMD. Nah, ini gitu ya. Kita klik atau kita pencet di dalam keyboard, yaitu kontrol, ada di keyboardnya kontrol plus C gitu. Ya, dia bakalan stop ya. Kalau tidak ya dia bakal terusan pingnya, karena di situ kita requestnya minte atau secara terus menerus. Nah, selanjutnya perintah net start. Nah, apa itu? Digunakan untuk menampilkan informasi statik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Nah, di sini pada prinsipnya NetStart sama dengan Task Manager. Jika Task Manager itu menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, ya bisa kita lihat di sini, klik kanan di menu ini, Task Manager. Nah, di sini kita bisa melihat proses aplikasi-aplikasi yang sudah berjalan di dalam Windows ya, yang sudah disediakan. Ya. Nah, kita close lagi. Nah, kalau di CMD bisa kita ketik ya, yaitu namanya net start. Oke, nah ini dia. Ini apa namanya? Task Manager yang bisa kita lihat di dalam Windows kita. Apa aja yang terkoneksi ya. Ini ada IP-IP-nya ya. Nah, selanjutnya di situ ada yang namanya proto, local address, sporadic address, dan state. Apa itu? Nah, untuk proto itu yaitu jenis protokol yang dipakai bisa TCP atau UDP. Ya. Nah, sedangkan di sini ada namanya local address, yaitu menjelaskan alamat dan nomor port yang ada di komputer Anda. Ya, sesuai dengan di laptop Anda, karena beda-beda ya. Nah, yang saat itu sedang aktif melakukan koneksi. Nah, contoh di atas di sini ya, saya melakukan koneksi. Ini ada banyak. Ya, ada HTTP. Ini sedang koneksi dengan internet. Nah, yang selanjutnya ada itu forward address. Belum menunjukkan koneksi yang dituju oleh local address beserta nomor portnya. Contoh di atas saya sedang menghubungi server Google melalui port 80 yang artinya saya sedang koneksi ke Google. Nah, kalau tadi saya mencoba ping 84. Nah, di sini 84. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, di portnya 84 kita koneksi ke mana? Nah, ini 83 HTTP. Ini HTTP 84 ya, ke Google. Nah, dia muncul. Nah, yang D state itu kalau ini menunjukkan status dari koneksi yang sedang terjadi. Ya, ada stability, close wait, dan satu lagi time wait, stability gitu. Ya. Nah, di sini ada keterangannya, listening itu siap untuk melakukan koneksi. Ya, di sini listening saya tidak ada. Nah, sign send itu mengirimkan paket sign. Sign receiver menerima paket SYN, stabilizer itu kondisi sedang siap dan mengirimkan data, dan sedang menunggu koneksi. Ini dia.
25. Oke, berikut parameter lain yang bisa kita gunakan untuk melakukan perintah net start, yaitu kita coba net start min A. Net start ya, min A. Kita enter. Nah, ini dia. Kita coba lagi. Nah, ada local address, ada route, foreign address, dan state. Nah, di sini ada macam-macam ya. Nah, ini kalau yang di atas itu hanya beberapa. Kalau saya statusnya cuma ada 3. Sorry, 2. Ya, 3. 1 step by Z, time, dan close. Ya, kalau yang kita buat di min A-nya tadi, dia ada baca, ada establish-nya, ada listening-nya, ada close-nya juga, ya, ada time wait-nya juga, gitu, kayak gini, ya. Nah, kalau yang min E kita coba, ya, next start min E, nah, yaitu menampilkan statik paket yang dikirim dan diterima, ya, di sini dia. Ya, ada beberapa net. Di situ ada penjelasannya, min N itu apa, min O itu apa, min S itu apa, min R itu apa, min P itu apa. Nah, silakan dicoba ya. Contoh saya coba net start min P. Nah, dia akan muncul seperti ini. Oh, sorry, tidak ada karena sudah tadi tidak melakukan upgrade. Oke. Nah, net start. Oh, sorry, ada yang salah. Net start min P. Nah, ya. Ya, protonya dia tidak muncul, aktif koneksinya apa-apa aja. Nah, kalau net start min R, nah ini dia. Ya, oke, silakan dicoba CDEFG. Ya. Nah, selanjutnya kita mencoba perintah NBTSTA, yaitu perintah ini untuk menampilkan informasi NetBIOS melalui TCP/IP. Ya, NetBIOS ini telah dikembangkan pada tahun 1980 untuk mengizinkan aplikasi berkomunikasi melewati layar OSI model. Itu kita coba NB TS start min A. Ya, kita enter. Nah, ini dia. Ya, ada penjelasannya di situ. Ya, itu untuk nama tabel. Nah, ya, min A. Nah, kalau kita coba lagi NB TS start min A. Kalau di sini apa record desktop. Oke, desktop di sini kita balik lagi ke atas. Namanya nah, inbox. Coba kita coba di sini. Bisa nggak ya?
Ini dia muncul. Nah, kita coba lagi. NB tested. Min A inbox Pro. Oh, tidak ada. Ya, ini saya lupa ini desktop. Coba kita coba. Kalau yang lebih cepatnya kita klik keyboard yang ada panah ke atas, ya, min A. Kita coba yang di situ desktop. Lam 1 enter. Ini dia, ya, ada lam. Nah, di sini bisa kita coba. Dia tidak fontnya. Ini saya lupa nama pengguna lokal. Oke. Nah, selanjutnya perintah net start R min R, ya. Min R kita coba di sini. Ya, silakan kalian coba. Nah, ini dia ada BIOS-nya, ada ini bla bla bla. Ya, ini macam-macam. Nah, silakan dicoba, ya. Nah, selanjutnya kita coba tracer, ya, pada Microsoft. Nah, di sini kita coba tracer www.microsoft.com. Bisa nggak itu? Nah, ya, oh iya, terserahnya lupa pakai titik. Oke, ini dia. Ya, nah di situ ada beberapa tabel, ya, yang kita tracer, ya. Tracer di sini itu untuk mendapatkan informasi mengenai aplikasi router, lokasi router, tipe dan kapasitas interface-nya. Nah, tipe dan fungsi router serta batas-batas network yang dilalui berdasarkan DNS interface yang dilalui. Nah, kalau di atas di gambarnya ini 10 hop, ya. Kalau tempat saya di situ ada 6 hop. Nah, itu contohnya, ya. Yang kedua, petping. Nah, kita coba petping itu seperti apa. Nah, petping, ya. Nah, ini ya. Ini bisa kalian coba, ya. Ada min W, min P, min Q, ya, min R, dia min R, oh, ada di sini. Nah, silakan dicoba di situ. Ini kan ada penjelasannya nih. Nah, ini untuk rootnya, ini untuk simul numbernya, ini untuk menunggu periodenya, berapa kali dia untuk tipping gitu, waktunya gitu. Oke, yang ke-9 kita coba NS lookup, ya, spasi google.com, sorry, ada google.com, enter. Nah, ini dia, ya. Servernya tidak tahu, tapi alamat addressnya itu 118.98.195.78. Beda-beda, ya. Nah, itu addressnya banyak. Nah, liansesnya yaitu google.com. Nah, itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke Nest, ya. Nah, kita ketik juga Nest
di situ ada netsnya, ada rootnya. Dari sini coba print. Mohon maaf tadi langsung next ke lagu. Oke, mungkin itu web ketiga tentang praktikum TCP/IP, ya silakan dikerjakan, ya jangan sampai tidak dikerjakan karena nanti bakalan ngefek ke nilai mata kuliah jaringan komputer gitu ya. Nah, untuk batas tugas selanjutnya itu maksimal 1 Desember, itu bisa dilihat di learning, jangan sampai lupa upload. Dan diingatkan kembali untuk uploadnya wajib ada wajah yang bersangkutan. Eh, Setelah itu langsung proses pengerjaan praktikumnya diperlihatkan, direkam, ya. Bisa menggunakan OBS ataupun media yang lainnya, atau menggunakan Zoom juga boleh, direcord apapun kegiatannya, atau MS Team pun juga bisa gitu ya. Jadi tinggal download aja begitu. Jadi jangan lupa dan tidak menerima tulisan saja atau langkah-langkahnya, ya, tapi berupa video praktikum yang dijalankan untuk tugas. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di web ketiga ini. Jika ada yang bertanya, boleh dicari saya. Sekian, terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa di web ketiga di praktikum Cisco Packet Tracer. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.